Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Safitri dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan Perdipendidikan Ekonomi, kelas malam B, dengan nomor NIM saya 18721512, nomor absen saya 12. Dengan adanya video ini untuk menuntaskan tugas UAS saya dengan mata kuliah statistik, dosen pengampu saya Ibu Ayu Nurul Amalia Eskop MPD. Yang A, tentukan persamaan rekreasi linier Y atas X1 dan X2. Di sini ada tabel koefisien. Nah, hasil konstanta BO-nya ini sama dengan minus 0,808. Koefisien regresinya beta 1 minus 0,073 dan beta 2 nya ini 1,175, sehingga persamaan regresi linear gandanya adalah Y sama dengan minus 0,808 ditambah minus 0,073 X1 dan ditambah 1,175 X2. Nah, hipotesis HO nya ini sama dengan beta 1 kurang lebih 0 versi H1 beta 1 lebih dari 0 dan HO nya ini B2 kurang lebih 0 versi H1 nya beta 2 lebih 0. Dari hasil analisis statistik untuk koefisien variabel X1 yaitu T-nya itu minus 0,296 dan F value-nya 0,779 bagi 2 sama dengan 0,389 lebih dari 0,5 atau HO diterima. Dengan demikian variabel X1 tidak berpengaruh terhadap Y variabel X2 yaitu minus 0,73 dan F value-nya sama dengan 0,945 lebih dari 0,5 atau HO diterima. Dengan demikian variabel X2 tidak berpengaruh terhadap Y. Lanjut, yang B, lakukan uji signifikan persamaan regresi ganda Y atas X1 dan X2. Nah, ini hasil dari SPSS yang tadi yang sudah saya jelaskan langkah-langkahnya. Ini ada ANOVA. Hipotesisnya HO sama dengan HO beta 1 sama dengan beta 2 atau HO beta 1 dikurang beta 2 sama dengan 0, HO beta 1 sama dengan beta 2 atau HO beta 1 dikurang beta 2 sama dengan 0. Dari hasil analisis tabel ANOVA diperoleh harga statistik yaitu fit 6,458 dan F value-nya 0,041 kurang dari 0,05 atau HO ditolak. Dengan demikian terdapat pengaruh linier variabel X1 dan X2 dengan Y. Hal ini bermakna dapat pengaruh secara simultan kompetensi dan kompensasi terhadap kinerja kerja pegawai. Ini yang C, hitung korelasi dan determinasi Y dengan X1 dan X2. Caranya sama seperti yang A dan B. Nah, ini model summary-nya. Hipotesis statistiknya HO PY12 kurang lebih 0, H1 PY12 kurang 0. Nah, di sini berdasarkan tabel di atas diperoleh koefisien korelasi ganda RY12 sama dengan 0,849 dan fit-nya itu 6,458 serta F value-nya 0,041 kurang dari 0,5 atau HO ditolak. Dengan demikian koefisien korelasi ganda antara X1 dan X2 dengan Y adalah signifikan. Koefisien determinan ditunjukkan oleh R squared yaitu 0,721 kali 100% sama dengan 72,1%, yang bermakna 72
X1%, variabel kinerja kerja Y dapat dijelaskan oleh kompetensi X1 dan kompensasi X2, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh kompensasi dan kompensasi secara bersama-sama terhadap kinerja kerja sebesar 72,1%. Untuk mendapatkan hasil seperti tadi, kita harus buka dulu aplikasi IBM SPSS-nya, lalu kita ke variable view-nya. Variable view-nya ini untuk name kita masukkan data yang telah diberikan, lalu setelah itu kita ke data view. Setelah ke data view, kita ke analyze, lalu ke regression, linear. Terus di sini X-nya kita masukkan ke dividend, X2 dan X1 dan X2-nya kita masukkan ke independent. Lalu kita ke statistik, kita checklist atau kita centang model fit, R-squared change, sama descriptive. Lalu kita klik continue, habis itu klik OK. Nah, dari situ akan keluar hasil-hasilnya. Untuk yang B dan C itu sama saja, tinggal diubah saja. Jadi X1-nya di dividend, Y sama X2-nya di independent. Untuk yang C itu X2-nya di dividend, Y dan X1-nya di independent. Lanjut kita ke D. D ini yang pertama korelasi dan determinasi Y dengan X1 dan X2. Di sini hasil dari SPSS-nya berikut saya jelaskan dulu. Dari hasil analisis pada tabel di atas diperoleh R12 sama dengan minus 0,033 dan F-value-nya sama dengan 0,945, lebih dari 0,05 atau HO diterima. Dengan demikian koefisien korelasi antara X1 dan Y dengan pengontrolnya X2 adalah signifikan. Yang kedua, korelasi antara Y dan X1 dengan pengontrolnya X2. Dari hasil analisis pada tabel di atas diperoleh R21 sama dengan 0,453 dan F-value-nya 0,307 kurang dari 0,05 atau HO ditolak. Dengan demikian koefisien korelasi antara X2 dan Y dengan pengontrolnya X1 adalah signifikan. Selanjutnya yang ketiga, korelasi antara Y dan X2 dengan mengontrol X1. Hasil dari hasil analisis pada tabel di atas diperoleh R21 sama dengan 0,865 dan F-value-nya 0,012 kurang dari 0,05 atau HO ditolak. Dengan demikian koefisien korelasi antara X1 dan X2 dengan mengontrol Y adalah signifikan. Nah, untuk kita mendapatkan dari hasil ketiga ini, yang pertama kita ke aplikasi SPSS IBM, kita pakai data yang tadi tapi langkahnya beda. Yang pertama kita ke analyze, setelah itu ke correlate, habis itu kita ke parsial. Nah, kita masukin dulu kalau misalnya pengontrolnya itu Y. Kalau pengontrol Y kita masukkan ke Y controlling. Nah, X1 dan X2 nya itu kita ke variabel. Selanjutnya seperti itu, tinggal disesuaikan saja oleh soalnya. Lanjut kita ke histogram. Di histogram ini ada seks, ada usia, ada jumlah penggunaan per minggu, ada PC sangat mudah digunakan dan suka belajar software PC baru. Pertama kita ke seks dulu ya. Di sini hasilnya pria 40%, wanita 60%, maka wanita lebih banyak menggunakan PC. Yang kedua ada usia. Di sini ada usia 20 sampai 29 tahun 60%, usia 30 sampai 39 tahun 20%, usia 50 sampai 59 tahun 20%, maka usia 20 sampai 29 tahun lebih banyak menggunakan PC. Jumlah penggunaan per minggu, penggunaan 1 sampai 5 jam itu 20%, penggunaan 11 sampai 20 jam itu 20%, penggunaan lebih dari 30 jam itu 60%. Maka penggunaan PC per minggu lebih banyak yang
30 jam ke atas. Nah, selanjutnya ada fitur sangat mudah digunakan. Yang pertama ada tak setuju 40%, netral 20%, sangat setuju 40%. Maka definisi fitur mudah digunakan itu hasilnya sangat setuju. Yang terakhir, suka belajar software PC baru, tak setuju ada 20%, netral 40%, setuju 20%, sangat setuju 20%. Maka definisi suka belajar software baru ini hasilnya netral. Nah, untuk mendapatkan hasil histogram tersebut, kita masuk ke SPSS IBM juga, lalu kita ke variabel view, kita masukkan data yang baru. Di sini name-nya kita isi seperti sex, lalu value-nya ini kita masukkan. Nah, intinya value ini kita isi angka, labelnya kita isi nama. Contohnya ini 1 pria, itu kita klik OK. Seterusnya seperti itu. Kalau sudah sampai akhir, kita ke data view. Setelah itu kita ke data view, kita ke analyze, kita ke descriptive statistik, lanjut kita ke frekuensi. Lanjut kita masukkan data yang ingin kita buat histogramnya, contohnya di sini sex. Kita pindahkan ke variabel ini, lalu kita klik statistik, kita checklist yang median sama kuartil, lalu continue. Setelah continue kita ke chart. Nah, chartnya itu kita pilih ke histogram. Setelah kita pilih histogram, kita klik continue. Lalu setelah itu kita klik OK, nanti akan muncul hasil seperti histogram tersebut, seperti itu. Selanjutnya diikutin aja langkah-langkahnya, sama kok seperti itu. Sekian jawaban dan penjelasan dari saya tentang statistik ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.